Bahasa Indonesia pertama kali ditemukan di sekitar Pulau Sumatera bagian tenggara. Yang ditemukan adalah aksara pertama bahasa Melayu atau Jawi. Temuan ini mengindikasikan adanya penyebaran bahasa ke seluruh tempat Nusantara. Tempatnya ditemukan penyebaran bahasa Melayu tidak terlepas dari campur tangan Kerajaan Sriwijaya, yang saat itu menjadi pengusaha jalur perdagangan di area Nusantara. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan penyebaran agama Islam. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan antara pedagang Nusantara dan pedagang dari luar Nusantara. Bahasa Indonesia baru menjadi resmi ketika pada awal abad ke-20. Pada awal abad ke-20 mulai ada perpecahan bentuk baku tulisan pada bahasa Melayu. Pada tahun 1901 Indonesia yang masih menjadi bagian Hindia Belanda, si ejaan Van Ophuijsen. Pada tahun 1908 Komisi voor de Val atau Komisi Bacaan Rakyat KRB dibentuk oleh pemerintahan Belanda sebagai bentuk intervensi. KRB berubah nama menjadi Balai Pustaka dengan Dr. Raines Ringkes sebagai pemimpinnya. Tahun 1910 KRB menjalankan sebuah program yang diberi nama Program Taman Pustaka. Program Taman Pustaka meliputi pembuatan perpustakaan kecil di setiap sekolah pribumi, fasilitas sekolah lainnya. Dengan adanya program Taman Pustaka, terbangun 700 perpustakaan pada tahun 1912. Dengan program ini melahirkan beberapa anak bangsa yang hobi mencari ilmu dan membaca, yang akhirnya menuntun pada terjadinya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda memainkan peran penting dalam sejarah bahasa Indonesia, sama penggunaan sebagai bahasa nasional. Pemuda sendiri sebenarnya adalah hasil keputusan yang diterima dari Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928. Dalam salah satu isi Sumpah Pemuda tertuliskan bahwa pemuda dan pemudi memutuskan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bahasa. Setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia diakui secara yuridis. Faktor yang menyebabkan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Bahasa Melayu sudah merupakan sebagai inua peranca di Indonesia sebagai bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. 2. Sistem bahasa Melayu yang sederhana. 3. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya menerima dengan sukarela bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang nasional. 4. Bahasa Melayu memiliki kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas.